Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Kutub SHI MH, dosen tetap Prodi Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Hukum Ekonomi Islam. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 6, Prodi Ilmu Hukum dengan beban studi 3 SKS dan dilaksanakan dengan 16 kali tatap muka di mana 14 kali disampaikan dalam bentuk materi dan 2 pertemuan disampaikan dalam pelaksanaan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Isi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah tentang paradigma hukum ekonomi Islam dan sistem lembaga keuangan syariah. Beberapa topik yang dibahas antara lain paradigma sistem ekonomi di dunia, kemudian perbandingan sistem ekonomi konvensional dan ekonomi yang berbasis pada akad syariah Islam, dan juga kajian atas fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional seperti tentang zakat, tentang wakaf, tentang pasar modal syariah, asuransi syariah, dan juga surat berharga syariah negara, maupun tentang perbankan syariah itu sendiri. Bahkan di akhir nanti juga dijelaskan tentang bagaimana hukum ekonomi Islam memandang cryptocurrency. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diarahkan untuk menganalisis kasus-kasus hukum melalui studi putusan pengadilan yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Capaian pembelajaran atau CPL dari mata kuliah ini mencakup CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan juga CPL 4. Sebagaimana tercantum dalam rencana pembelajaran semester yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan juga Koordinator Mata Kuliah. Sementara capaian pembelajaran mata kuliah ini ditargetkan pertama meliputi CPMK mahasiswa memahami konsep dasar dan teori hukum ekonomi Islam. Mahasiswa yang CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi yang berbasis pada akad syariah. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengevaluasi serta menganalisis kasus hukum dari putusan pengadilan terkait lembaga keuangan syariah. 3 komponen utama dalam pelaksanaan perkuliahan ini ada 3, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Delivery dilakukan dengan menyediakan materi dan RPS melalui sistem e-learning Universitas Al-Azhar Indonesia, ditambah dengan penyampaian materi secara langsung melalui presentasi interaktif. Proses ini juga dilengkapi dengan media pembelajaran seperti video, pembahasan, hukum ekonomi Islam, dan kuis interaktif. Interaction berlangsung secara 2 arah, melibatkan diskusi tanya jawab, kemudian refleksi antara dosen dan mahasiswa, sementara asesmen terdiri dari asesmen formatif, mencakup kuis, tugas individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan juga keterampilan sesuai dalam RPS. Asesmen sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang diterapkan adalah experiential learning dan project-based learning dengan pendekatan presentasi interaktif, demonstrasi, kerja kelompok, dan respon kreatif mahasiswa. Referensi yang digunakan adalah buku-buku hukum ekonomi Islam yang ditulis oleh para expert di bidang hukum ekonomi Islam, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang akad-akad ekonomi Islam, serta jurnal ilmiah bereputasi. Berikut ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah hukum ekonomi Islam, khususnya pada pertemuan pertama dengan materi pengantar hukum ekonomi Islam dan lembaga keuangan
syariah. Mari disimak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sekalian, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Selamat datang di mata kuliah saya, Hukum Ekonomi Islam. Jadi ini adalah salah satu mata kuliah yang khusus dimiliki oleh Prodi Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Kita masuk mata kuliah kita pada pertemuan pertama ini sebagai pendahuluan. Saya ingin tahu pendapat teman-teman tentang hukum ekonomi Islam. Jadi di Indonesia itu sudah kisaran tahun 90-an itu sudah masuk yang namanya ekonomi syariah bentuknya. Ekonomi syariah itu muncul pertama kali ketika MUI mendirikan salah satu bank. Ada yang kenal bank apa itu? Muamalat. Tahu ya, Bank Muamalat ya. Bank Muamalat itu adalah satu-satunya bank yang didirikan oleh Ormas Keagamaan MUI sejatinya untuk menarik lembaga-lembaga lain yang mulai berkonversi dari yang sebelumnya konvensional ke syariah gitu ya. Nah, selagi itu ya selama itu pula kemudian muncul perkembangan-perkembangan di Indonesia ini terkait dengan ekonomi syariah. Karena sudah munculnya banyak lembaga-lembaga syariah, perlu dong gitu ya, selaku pemerintah itu memberikan aturan yang pasti apa boleh satu lembaga itu menjalankan prinsip-prinsip syariah tertentu. Maka kemudian kita lihat di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Ada yang tahu Undang-Undang Perbankan Syariah tahun berapa? 2008. Nomor 21 tahun 2008. Di situ dijelaskan bahwa siapa yang merepresentasikan syariah itu. Jadi ekonomi syariah itu diperbolehkan oleh yang disebut namanya adalah Dewan Syariah Nasional. Dalam pasal 12 Undang-Undang Perbankan Syariah itu bahwa prinsip syariah definisinya adalah sebuah prinsip yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa. Nah, dalam konteks Indonesia disebut dengan Dewan Syariah Nasional. Nah, oke. Sebelum kita lihat jauh bagaimana sejarah hukum ekonomi syariah itu muncul, kita harus tahu terlebih dahulu kira-kira pandangan teman-teman tentang ekonomi syariah itu apa? Atau ekonomi Islam. Apa, Mas? Menurut Masnya, ekonomi Islam itu apa, Mas? Ekonomi yang berbasis keislaman. Kemudian ada yang bisa berpendapat lain? Ekonomi Islam adalah ekonomi yang dia mempunyai aturan sendiri, terutama dalam pemenuhan operasionalnya itu harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Itu yang unik di negara kita. Itu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kalau di negara lain, itu masing-masing bank syariah itu punya fatwanya masing-masing. Tapi kalau di negara kita, itu dilembagakan namanya Dewan Pengawas Syariah yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia, ya, berada di bawah Majelis Ulama Indonesia. Nah, kita bicara misalkan ekonomi syariah itu di Indonesia sendiri itu sudah banyak yang berlaku. Di kita itu sudah ada hukum wakaf. Wakaf itu masuk dalam kategori hukum ekonomi syariah. Halal, ya, pengelolaan halal itu sekarang sudah masuk dalam studi ekonomi syariah. Perbankan syariah, surat berharga syariah, kemudian ada hibah syariah. Dan saat ini hukum ekonomi Islam atau hukum ekonomi syariah itu
Jika terjadi sengketa, ada yang tahu penyelesaian sengketanya di pengadilan mana? Agama, betul. Pengadilan agama. Ya. Jadi pengadilan agama itu adalah salah satu pengadilan, ya satu-satunya pengadilan yang subjek hukumnya itu satu, boleh orang Islam, yang kedua adalah non-Muslim boleh. Ya. Jadi harus bukan boleh ya, harus orang Islam. Yang kedua, non-Muslim boleh, tetapi tidak non-Muslim boleh, tapi dia yang harus tunduk pada hukum Islam. Oh, ada non-Muslim yang tunduk pada hukum Islam di Indonesia? Ada nggak? Ada. Contohnya apa? Contohnya adalah orang non-Muslim nabung di bank syariah. Nah, nabung di bank syariah, atau dia ambil KPR di bank syariah, itu boleh. Suatu ketika kalau terjadi sengketa di antara keduanya, itu ya, sengketa, maka penyelesaian sengketanya adalah di pengadilan agama. Itu disebut dengan non-Muslim yang tunduk pada hukum ekonomi syariah. Jadi itu putusan-putusan perkuliahan kita nanti akan kita analisis bagaimana putusan-putusan pengadilan. Ada istilahnya mudoroba, ada istilahnya murobaha, ada ijaro. Ada yang pernah dengar nggak istilah-istilah ini? Pernah ya? Mudoroba apa? Mudoroba itu apa? Bagi hasil. Jadi sistem perbankan Indonesia itu dua bentuknya. Ada yang berbasis bunga, ada yang berbasis bagi hasil. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 98. Jadi 98 itu sudah berbicara tuh tentang ekonomi syariah melalui pasal 1 dalam Undang-Undang Perbankan gitu ya. Sudah diinikan. Nah, di dalam hukum ekonomi syariah juga sebenarnya ada beberapa hal nanti yang akan kita jelaskan, bukan hanya dari sisi teorinya saja, tetapi juga bagaimana produknya. Di ekonomi syariah itu ada satu produk yang disebut dengan akad. Apa yang membedakan konvensional dengan bank syariah? Bank konvensional dengan bank syariah, apa yang membedakannya? Salah satunya yang paling membedakan adalah akad. Ya, yang paling membedakan adalah akad. Contohnya begini, teman-teman. Kalau teman pinjam uang adalah pinjam ya. Anda pinjam ke teman Anda, terus Anda kemudian memberikan ke teman Anda menarik bunga dari pinjaman itu. Itu disebut riba. Itu disebut riba. Tapi bagaimana kalau dibalik? Dibalik itu begini. Anda meminjamkan teman, cuman Anda tidak mau menarik kelebihan dari pinjaman itu. Cuman teman Anda itu punya inisiatif. Saya udah pinjam ini, nggak enak kalau dikasih udah setahun pinjamnya 100 juta juga gitu. Masa dikembaliin 100 juta lagi? Riba itu di kita banyak. Ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu kalau kita lihat pinjol itu ya begitu. Jadi kalau nggak dibayar bunganya sekarang, itu bertambah terus, bertambah gitu ya. Kemudian kalau bertambah terus, ada namanya riba fadl. Riba fadl itu sama dengan riba kalau Anda di bulan Ramadan menjelang Lebaran, itu ada orang yang nuker uang, tahu? Uangnya 100, terus Anda harus bayar berapa? 120 sampai 130 kan? 30 itu disebut riba. Kenapa itu disebut riba? Karena transaksinya uang dengan uang. Hadisnya ada, gitu ya. Kalau nilai ketemu dengan nilai, itu tidak boleh ada lebihnya. Emas dengan emas itu tidak boleh ada lebihnya. Takarannya itu sama, harus sama. Namanya riba fadl yang seperti itu. Satu lagi adalah riba yang dimunculkan dari hasil pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam itu tadi,
apa namanya, kayak bunga bank gitu kan, hasilnya pinjam minjam. Bunga bank itu disebut dengan riba, kenapa? Karena dari pinjam minjem. Beda dengan sewa misalkan. Sewa ya, tahu akad sewa. Jadi ada yang pernah dengar istilah sukuk, surat berharga syariah nasional. Kalau Anda punya uang, silakan investasi di sukuk itu. Satu, Anda mengurangi beban negara. Kedua, imbalannya, jadi bukan bunga, namanya imbalan. Karena akad yang digunakan adalah akad ijaroh. Ijaroh itu akad sewa. Kalau sukuk itu basisnya adalah imbalan. Jadi uang yang Anda setorkan ke negara itu dikelola oleh negara, gitu ya. Nanti negara itu kan sebagai peminjam kan, bukan yang memberi pinjaman. Sama kan kayak tadi, misalkan riba nasiah. Kalau ditetapkan oleh si peminjam, ya, kalau apa namanya, bunganya itu ditetapkan oleh si peminjam, itu disebut dengan riba. Tapi ini negara kemudian memberikan imbalan kepada si masyarakat yang membantu. Kan sama itu. Apakah itu boleh? Boleh. Nah, itu juga kita akan pelajari tentang hukum zakat, ya. Masih banyak memunculkan pertanyaan, Pak, kalau saya punya uang di deposit, dizakati nggak, Pak? Kalau saya lagi naruh saham di mana, di pasar modal gitu ya, kalau saya punya saham kripto, dizakati nggak, Pak? Ada zakatnya nggak kripto itu? Harus ditanyakan dulu dasarnya, kripto itu boleh atau tidak. Itu kan? Kripto itu apakah diperbolehkan atau tidak dalam Islam? Sama seperti, logikanya sama seperti falas, uang tadi, riba fadl tadi. Jadi gini, Anda investasi valuta asing, itu dilarang. Kenapa? Karena uang ketemu uang. Satu, problemnya di situ. Yang kedua, harga rupiah jatuh kalau Anda nabung pakai dolar misalkan. Iya, kenapa? Dolarnya menjadi lemah. Oke, itu adalah terkait dengan hukum ekonomi syariah. Macam-macam. Dalam ekonomi syariah itu bukan hanya apa namanya tadi kripto misalkan ya, ada zakat, ada tentang riba, ada juga istilah dalam pasar modal itu kan short selling. Jadi Pak, kalau pasar modal itu boleh nggak? Nanti kita salah satunya bahas. Saya hanya akan memberikan pendahuluan bahwa saham itu dalam hukum ekonomi Islam itu diperbolehkan untuk ditransaksikan. Dalam pasar saham itu kan ada grafik-grafik tuh. Grafik turun, naik, tahu ya. Dia kalau turun, dia kalau naik dia jual. Ada yang main saham nggak di sini? Masa nggak ada yang main saham nih? Reksadana, main bibit gitu. PCA ya. Salah satu saham yang paling diminati oleh banyak orang. Misalkan gini, dalam ini dia buka 5.000 lembar saham. Satu lembarnya berapa rupiah gitu ya. 5.000 atau 35.000. Kalau semakin banyak orang yang beli, itu kan grafiknya semakin naik. Semakin jarang yang beli, ya, dia turun tuh. Turun. Nah, untuk mengetahui dia akan naik atau turun, kan macam-macam orang. Ada yang dia dikasih tahu orang dalamnya, itu portofolionya bagus tuh, ada isu-isu yang bagus. Gitu. Jadi kadang orang internal sendiri yang memberikan informasi kepada si investor, calon investor. Nih BCA nih mau naik nih, gitu. Otomatis orang-orang kan siap-siap ini untuk ambil nih. Ambil, terus kemudian naik, kalau naik terus jual ya. Turun, beli. Makanya kemarin ada fenomena ketika Amerika turun menerapkan
berapa itu? Pajak ekspor impor itu kan BEI, Bursa Efek Indonesia itu kan merah semua itu. Kira-kira itu menguntungkan nggak? Bagi Anda yang nggak punya duit, itu nggak ada dampaknya sekali. Tapi kalau orang punya duit, wah, ini harganya lagi turun, beli semua. Makanya orang kaya nambah kaya. Ada yang suka nonton Timothy, siapa? Timothy Ronald gitu. Suka ya nonton kayak gitu. Tapi belum dipraktekkan sampai sekarang. Kita ketika mempelajari ini saham itu ya, jadi bagian mana saham itu yang diperbolehkan, bagian mana saham itu yang tidak diperbolehkan. Salah satunya adalah yang diperbolehkan itu kalau Anda mau berinvestasi dalam jangka panjang. Misalkan, oke, selama 3 bulan ini saya ambil ini. Di tengah-tengah jangan ambil. Kalau tengah-tengah ambil itu ya sama dengan short selling. Kalau short selling itu kan 1 detik jual, 1 detik beli. Detik berikutnya jual lagi, jual beli, ya sama dengan judi kayak gitu. Kita nggak tahu. Kalau dalam hukum Islam disebut dengan goror itu ya, bukan judi. Goror itu antara si penjual maupun si pembeli sama-sama tidak tahu terkait dengan barang yang diperjualbelikannya. Kan grafiknya naik turun itu kan nggak tahu tuh. Makanya kemudian disebut dengan goror. Kalau dalam transaksi konvensional, goror itu Anda beli kucing yang masih dalam kandungan ibunya. Itu namanya goror. Nggak boleh. Kenapa? Karena Anda tidak bisa mengukur kualitasnya seperti apa, Anda tidak bisa mengukur kuantitasnya, lahirnya berapa ekor, Anda tidak bisa mengukur juga kapan lahirannya. Misalkan ya oke lah, di situ baru keluar bunganya, itu udah dibeli mangganya. Itu disebut dengan goror. Kenapa? Baik si pembeli maupun si penjual itu sama-sama tidak tahu soal apa aja. Satu tadi, kualitas. Jadi jangan-jangan kalau mangga itu mangga sudah waktunya panen terus dia kena air hujan, itu bosok biasanya dalamnya. Kan nggak tahu tuh antara pembeli penjual. Siapa juga yang mengatur hujan kan? Kemudian itu kualitas. Yang kedua adalah kuantitasnya. Berapa kilo mangga dalam satu pohon itu? Nggak tahu. Baik penjual maupun pembelinya. Cuman estimasi saja. Tapi kalau orang beli kan ini berapa kilo, harganya berapa. Kan itu jelas tuh. Paham ya? Nah, itu namanya goror. Yang satu lagi, tadi 3 ya. Jadi kuantitas, kualitas, satu lagi adalah panennya kapan. Kalau tadi kasus kucing melahirkan misalkan, keluarnya kapan ini? Melahirkannya kapan? Kalau ini, panennya kapan? Itu juga belum jelas. Ada juga di dalam saham itu disebut dengan menyembunyikan informasi. Kalau dalam hukum ekonomi Islam disebut dengan tadlis. Tadlis itu apa? Penipuan. Penipuan itu intinya apa sih? Penipuan itu intinya antara si pembeli dengan si penjual. Jadi si penjual ini dia menyembunyikan informasi tadi 3 tadi. Kualitas, kuantitas, waktu penyerahannya. Kalau Anda tidak membuat penjual itu tidak memberikan informasi itu sama dengan penipuan. Orang akan mudah tertipu hanya karena fotonya bagus, mock up-nya itu bagus. Kemudian juga ada dari sisi kualitas, bahannya apa. Bahan itu juga harus bahan itu harus kalau di Shopee ya harus Anda jelaskan di situ bahannya katun atau bahan apa. Ya. Dan ketiga adalah waktu penyerahannya. Kapan dikirimnya? Nah, itu harus jelas. Sampai sini terlebih dahulu. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusikan. Silakan teman-teman, bagi yang mau bertanya, perkenalkan namanya siapa, kemudian pertanyaannya apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya izin bertanya.
mengenai bagaimana ekonomi dalam Islam ini memandang distribusi kekayaan. Terima kasih. Oke. Nah, yang unik dalam Islam salah satunya adalah adanya zakat. Jadi Islam itu agama satu-satunya agama, bukan salah satunya agama ya. Agama yang mementingkan aspek sosial daripada aspek spiritual individual semata. Maksudnya apa? Ada satu hadis yang mengatakan begini, tidak beriman kamu kalau kamu tidur kenyang sementara tetanggamu kelaparan. Wah, bayangkan, tangganya kelaparan saja itu bagian dari keimanan seseorang. Anda bisa jadi bagian dari orang kafir gitu kalau tetangganya ada yang kelaparan sementara Anda tidur kekenyangan. Nah, gitu kan. Makanya kemudian di Islam muncullah ada distribusi kekayaan itu dalam bentuk, ada yang tahu? Rukun iman, rukun Islam, zakat. Teknisnya, perhitungan rincinya, zakat itu kan 2,5%. Kalau Anda sekarang ini misalkan gaji orang tua Anda itu 15 juta, katakanlah 15 sampai 20, katakanlah 20 juta gitulah gaji orang tua, itu ada rumusnya. Jadi mencapai nisabnya. Pendapatan kita dalam 1 tahun itu harus mencapai nisab. Nisab itu dihitung dalam gram emas, 80 gram emas. Sekarang harga emas berapa? Misalkan 2 juta. Berapa? 160, katakanlah begitu ya. 160 juta tahun. Kalau pendapatan orang tua Anda 160 juta per tahun, ya itu sudah wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Dalam satu kali bulan. Jadi Anda 20 juta dikurangi 2,5%-nya berapa? Itu Anda bayarkan. Nah, kalau per tahun agak besar. Agak besar. Kalau tadi misalkan ya, kalau 20 juta, misalkan kali 12 berapa? 200? Berapa? 240. Berarti kan sudah mencapai nisabnya tuh. 240 tuh. Dari 160 batasnya. Maka harus dikurangi 2,5% itu. Boleh dibayar per bulan, boleh dibayar 1 tahun. Gitu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah membantu saya pada hari ini untuk memberikan materi tentang pengantar tentang hukum ekonomi Islam. Mudah-mudahan ini jadi ilmu untuk semuanya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dokumentasi pembelajaran mata kuliah Hukum Ekonomi Islam di program studi Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Video ini merupakan bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka pemenuhan bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT, PT, dan diharapkan dapat mendukung proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.